Di media itu Budiari terima jatah 50%. Budiari, ya itulah, narasi itu dibangun. Padahal ini sidang ini cuma 15 menit, bahkan dakwaan saja yang dibacakan cuma ujung-ujungnya saja, Om. Yang narasi di media itu tidak ada dibacakan. Bahkan media tidak, sampai sekarang, itu tidak ada punya rekaman itu. Tetapi, ya, yang di medsos, kemudian di TV, itulah framing itu kemana-mana, Om. Nah, menurut Anda terstruktur tidak? Sangat terstruktur, itu yang mau saya gambarkan. Berarti ada yang memainkan ini. Terstruktur ini. Sangat terstruktur, Om. Dan ada yang main. Ada yang main ini. Nggak mungkin tidak ada yang main. Wong ini sidang nggak ada yang meliput. Ya, diamplifikasi, ya, ditambah-tambahin, di framing. Ya, mohon maaf saya kepada misalnya Cak Islah. Mungkin ini satu aliran dengan, atau mungkin informasi mereka ini sama dengan Prof. Mahfud misalnya. Begitu luar biasanya beliau memfitnah Budiari. Beliau mengatakan nih di media, ya, sudah ada berdasarkan rumor-rumor di kepolisian, sudah ada kok rekamannya, ya, video penangkapannya, nilai uangnya berapa, jumlahnya berapa. Padahal tidak ada tuh. Padahal tidak pernah ada itu. Zulkarnain ini tim sesnya Ganjar Mahfud di Pilpres. Bisa dong kami mengatakan, ayo dong diselidiki dong, ada nggak aliran dana, ada nggak masuk ke situ? Sebenarnya Budiari itu sudah diperiksa, tetapi tidak dimunculkan sebagai tersangka, ya. Kan Budiari sudah diperiksa di Polri kan. Penyidik sudah memanggil dia ya? Penyidik sudah memanggil. Cuma tapi waktu itu sebelum perkembangan terbaru ini? Sebelum diajukan ke persidangan. Cuma tidak dimunculkan sebagai tersangka. Tapi bahwa dia patut diduga keras ikut terlibat di dalam judol ini, tidak bisa dibantah. Nah itu dia guys. Bukan fitnah. Kalau fitnah itu kan menyebutkan sesuatu yang tidak ada. Itu kan ada kalau dalam agama itu kan ada istilah fitnah gitu ya. Itu menyebutkan sesuatu yang tidak ada, diada-adakan. Nah kalau Budiari disebut mendapat bagian 50% itu kan bukan fitnah. Hasil pemeriksaan bukan fitnah. Lalu dari situ orang patut menduga, loh, ini kok tidak masuk di tersangka, kan begitu kan? Padahal jaksa sudah mencatat itu, menulis itu dalam dakwaan. Menulis itu dalam dakwaan. Saya kira jaksa sengaja menyebut itu. Sengaja gitu. Mungkin usulnya dari Polri tidak muncul, tapi di berita acaranya ada nama ini. Begitu mungkin ya? Dimunculkan. Dan itu bukan fitnah. Jaksa sendiri kan bilang Pak Harli itu diambil dari berita acara pemeriksaan. Bukan karangan jaksa, kan begitu. Berarti patut diduga, itu satu ya, dari dakwaan. Dari hasil pemeriksaan yang kemarin, yang 2 hari, atau yang kemarin ya, yang menyebutkan itu, pegawainya itu, dirjennya kan yang diperiksa. Dibilang, kenapa Anda mengangkat Zulkarnain, si Adi atau siapa itu atas permintaan Budiari. Karena panitia sudah bilang ini tidak memenuhi syarat, ijazahnya tidak ada, ya kan? Ijazahnya tidak ada, kualifikasinya ada, dan lulusannya SMA. Seorang tenaga ahli kan minimal misalnya sarjana kalau mau dibilang sebagai bagian dari tenaga ahli atau apapun lah. Masa ngambil SMA? Ada basis kompetensi lah ya, gitu basis ya. kompetensi. Yeah. Tapi Budiari katanya memaksa. Itu di persidangan ya. Budiari yang kata dirjennya kemarin persidangan tuh, yang 2 orang tampil itu, Pak Budiari yang minta ini atensi dari menteri, meskipun tidak lulus, sudah jelas itu tidak lulus secara standar dan aturan secara yang standar berlaku. Ini tidak lulus katanya, tapi Budiari minta atensi agar dimasukkan dan minta ditempatkan di sini, minta gaji pula lebih tinggi dari aturan, lulusan SMA minta gaji 17 juta. Itu kan? Oh, jadi ada permintaan khusus soal gaji? Ada kemarin di pemeriksaan terbuka di sidang pengadilan. Minta 17 juta Pak, tapi katanya mana nih projo akhirnya Pak bantah diambilkan dana 10 juta untuk lulusan SMA. Kalau SMA di PNS saja SMA itu enggak sampai 4 juta. Ini 10 juta diambil dari dana operasionalnya Dirjen.
Karena Ngeri, mau guys. diambil dari APBN enggak boleh. Tapi terpaksa diambil dari dana operasional. Jatah operasional Dirjen diambil. Kenapa ambil? Karena ini atensinya Pak Budiari agar orang ini dimasukkan. Sampai begitu. Lah iya, Udah, itu di nepotisme, guys. Masa ini mau dikatakan fitnah? Nah, kalau yang ini dikatakan fitnah, semua dong fitnah. Semua podcast bicara itu. Semua mau Iya, memberitakan itu, semua Padahal media. dasarnya pengadilan orang memberitakan itu Dasarnya ya. pengadilan gitu. Jadi tidak ada fitnah di sini. Ya, betul, guys. Ini ingin Nah, mengejar Wakutum Projo. kebenaran. Kita semua harus berteriak, ya. Nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Kenapa orang sih nggak lulus? Ijazahnya hanya SMA, kok bisa dipaksakan masuk oleh Budiari? Nah, Budiari pada tanggal 5 Agustus ya, pokoknya adalah bisa gampang dibuka. Loh ya saya angkat katanya, wong dia ngaku bisa operasikan IT. Ya saya angkat gitu, karena dia ngaku ahli. Kacau Orang banget ngaku nih langsung dia. diangkat gitu. Semua Nggak orang bisa masuk di semua otak. orang bisa ngaku gitu, Pak. Semua orang pasti ada apa-apa. Iya. Pasti ada apa-apa, bukan fitnah gitu ya, bukan fitnah. Nah, oleh sebab itu saya berpendapat agar ini segera dikejar, agar menjadi pembelajaran terhadap kita. Coba Wakutum Projo bantah nih betapa detailnya argumentasi dari Profesor Mahfud. Coba nih Wakutum Projo nih ditantang nih ya. Jawab nih argumentasi dari Profesor Mahfud ya teman-teman ya. Nah, kita akan simak beberapa komentar netizen ya teman-teman ya. Dukungan penuh untuk Prof Mahfud. Yang setuju Prof Mahfud jadi ketua MA, angkat jempol. Pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi ya Prof Mahfud, dan MK menjadi lembaga yang begitu disegani dan berwibawa ya teman-teman. Kita kehilangan kesempatan untuk dipimpin orang yang baik ini. Terima kasih Pak Mahfud, bersuaralah terus demi kebaikan negeri tercinta. Barisan akal waras di belakang Pak Mahfud, hukum abal-abal terus kita lawan. Masya Allah, sungguh besar jasamu untuk bangsa ini Pak. Sesuai moto Bapak, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Sehat selalu Pak Mahfud. Pak Mahfud sangat terus terang, dan satu yang saya kagumi, sangat hafal tanggal-tanggal kejadian, kayak punya ikatan fotografis. Sehat selalu Pak. Nah, satu juga yang jadi kelebihan Prof Mahfud itu mengingat nama orang. Ya, saya dulu suka nonton argumentasi Prof Mahfud tuh di ILC, dia gemar menyebutkan sumber-sumber beserta namanya. Dia ingat. Ya, itu ya, salut. Hari ini milad ke-42 Uniska Kediri. Terima kasih Prof sudah pernah merektori kami. Oh, pernah jadi rektor juga ya. Semoga masih ada orang seperti Prof Mahfud di Indonesia. Terima kasih Prof Mahfud. Selalu kagum dengan Prof Mahfud. Dalam benakku, kalau Prof Mahfud sudah ngomong, maka itu final. Tetap sehat Prof, dan jadilah guru bangsa. Oh, jadi ini bagus nih. Bagiku kalau Prof Mahfud sudah ngomong, itu udah final. Artinya tafsir dan argumen Prof Mahfud lah yang dipercaya ya. Nggak nyesel kalau 2024 kemarin saya dan keluarga milih sampean Pak. Terus suarakan Pak. Terima kasih Prof dan admin telah membacakan pertanyaan saya. Selamat malam Pak Mahfud. Masalah judul sampai sekarang masih merajalela. Tolong melalui Pak Mahfud, masalah judul ini harus diberantas. Contoh togel dan semua judi online masih banyak ditemukan di masyarakat Pak. Mohon Pak, ini menjadi isu nasional yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Setuju ya? Aku nggak salah dukung Ganjar dan Mahfud waktu di Pilpres. Coba aja orang ini yang menang. Saya hakul yakin judi dan korupsi dilibatkan habis. Namun apa, nasi sudah jadi bubur ya. Itu teman-teman, beberapa komentar. Prof Mahfud mantap dan luar biasa, bungkam terus suara Projo yang selama ini mendapat suplai dana judul hasil korupsi Budi Hari. Teriak terus Prof sampai koruptor kelas kakap itu diadili. Ya, itu teman-teman beberapa komentar netizen ya, dan coba dibantah oleh Wakutum Projo ya argumentasi dari Prof Mahfud ini sebelum menuduh Prof Mahfud itu
fitnah ya teman-teman ya. Itu saja video kali ini. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini, berlangganan kalau perlu untuk mendukung admin dan channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.